Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat datang dosen penelaah yang terhormat Pak Faisal Pardani Sigarlaki, SE MSM selaku pembimbing, yang terhormat Ibu Siti Herawati, SE MP selaku penelaah 1, dan yang terhormat Bapak Abdul Ahmad Sapif, SE MM selaku penelaah 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Citra Merek dan Harga terhadap Minat Beli Produk Natasha Skincare di Kota Bandung. Sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febi Muhammad dengan NIM 5111811193. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang pertama, di sini ada latar belakang. Perkembangan bisnis saat ini semakin meningkat dan terus berubah seiring dengan perubahan kebutuhan konsumen. Perkembangan bisnis yang dinamis dan penuh persaingan menjadikan banyak peluang dan tantangan bagi sebuah perusahaan dalam memperoleh pasar potensial serta mempertahankan konsumen yang ada. Nah, salah satu perkembangan bisnis yaitu salah satunya bisnis industri kosmetik dan perawatan kulit. Hal ini terbukti dengan banyaknya jenis kosmetik dan perawatan kulit yang beredar, baik produksinya dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, di Indonesia penggunaan kosmetik dan perawatan kulit ini merupakan kebutuhan dengan prioritas yang bertingkat, mulai sebagai kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Pertamanya, daya beli masyarakat serta meningkatnya daya beli per individu dapat mendorong tingkat penggunaan kosmetik dari level pelengkap menjadi level yang lebih diprioritaskan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan penggunaan kosmetik secara volume. Nah, adapun grafik penjualan kosmetik di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2019 sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini dari 2010 sampai 2019 setiap tahunnya terjadi kenaikan penjualan kosmetik. Begitu. Akan tetapi berbeda dengan salah satu klinik, yaitu pada tahun 2018 sampai 2020 salah satu kliniknya itu Natasha Skincare tuh menjadikan klinik perawatan kulit terbaik. Namun pada 2021 mengalami penurunan dan menjadikan Natasha Skincare memperoleh peringkat kedua. Ini menjadi kontradiksi karena penjualan kosmetik dari tahun 2010 sampai 2019 mengalami peningkatan. Akan tetapi berbeda dengan klinik Natasha Skincare yang mengalami penurunan di 2021, dan ini menjadi fenomena untuk diteliti oleh peneliti. Selanjutnya, di sini ada maksud dan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh antara citra merek, harga, dan minat beli pada produk Natasha Skincare. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang signifikan antara citra merek terhadap minat beli produk Natasha Skincare. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang signifikan antara harga terhadap minat beli produk Natasha Skincare. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang signifikan antara citra merek dan harga produk secara bersama terhadap minat beli pada produk Natasha Skincare. Nah, selanjutnya di sini ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian yang pertama ada kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pemasaran, khususnya topik pengaruh citra merek dan harga terhadap minat beli, dan juga untuk memberikan sumbangan ilmu, pengetahuan, dan membuka cakrawala berpikir bagi pembacanya. Selanjutnya, yang kedua ada kegunaan praktisi. Ketemuan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi industri terkait,
sebagai informasi mengenai minat beli industri kosmetik dan dapat mengetahui kekurangannya untuk diperbaiki atau ditingkatkan dalam upaya menciptakan pelanggan. Nah, adapun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang pertama ada pengertian pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Menurut Kotler dan Armstrong 2008. Kemudian ada citra merek. Citra merek adalah penglihatan dan kepercayaan yang terpendam konsumen sebagai cerminan asosiasi yang bertahan di ingatan konsumen, menurut Kotler dan Keller pada 2012. Kemudian harga. Harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa, menurut Kotler dan Armstrong 2008. Kemudian yang terakhir ada minat beli. Minat beli adalah perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, ini menurut Kotler dan Keller pada 2009. Selanjutnya, di sini ada model konseptual. Kita bisa lihat ada citra merek sebagai X1, harga X2, dan minat beli yaitu variabel Y. Nah, ada juga kajian hasil penelitian yang berkaitan. Menurut Aripi 2016, citra merek memiliki pengaruh parsial positif terhadap minat beli. Desa Fitri 2021 menyatakan bahwa harga mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat beli, dan Desa Fitri 2021 juga menyatakan citra merek dan harga secara bersama berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Nah, berdasarkan dari model konseptual sebelumnya, maka peneliti bisa membuat hipotesis. Yang pertama, H1, citra merek variabel X1 berpengaruh positif terhadap minat beli variabel Y. H2, harga X2 berpengaruh positif terhadap minat beli variabel Y. Dan H3, yaitu citra merek X1 dan harga X2 berpengaruh positif terhadap minat beli, yaitu variabel Y. Untuk selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Yang pertama, operasional variabel. Di sini ada tabel, yaitu variabel dan definisinya, serta indikatornya. Yang pertama, nomor 1, citra merek, pengertiannya adalah penglihatan dan kepercayaan yang terpendam konsumen sebagai cerminan asosiasi yang bertahan di ingatan konsumen. Nah, indikator dari citra merek itu sendiri ada 3. Yang pertama, keunggulan produk. Kedua, kekuatan merek. Ketiga, keunikan merek. Selanjutnya, nomor 2, pengertian harga. Harga adalah salah satu penentu pemilihan produk yang nantinya dapat berpengaruh terhadap minat pembelian. Nah, untuk indikator dari harga ini terdiri dari 4 indikator. Yang pertama, kesesuaian harga dengan kualitas. Yang kedua, daya saing harga. Yang ketiga, keterjangkauan harga. Dan yang keempat, kesesuaian harga dengan manfaat produk. Kemudian yang terakhir, nomor 3, pengertian dari minat beli. Minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, indikator dari minat beli ini terdiri dari 4 indikator. Yang pertama, minat transaksional. Yang kedua, minat referensial. Yang ketiga, minat preferensial. Yang keempat, minat eksploratif. Baik, masih di metode penelitian, ada operasional variabel dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert ini akan diterapkan dalam mengkuantifikasi setiap alternatif jawaban responden berdasarkan setiap indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian skala Likert ini dirancang untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju
atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 yang terdiri dari sangat setuju dengan skor 5, kemudian setuju dengan skor 4, netral skor 3, tidak setuju yang diberi skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Ada juga populasi dan sampling. Nah, populasinya terdiri dari 45 orang di Kota Bandung, usia 16 sampai 30 tahun. Sampelnya menggunakan purposive sampling dan non-probability sampling. Kemudian jenis dan sumber data. Jenisnya itu menggunakan kuantitatif dan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan Google Form selama 4 hari, melibatkan pengguna skincare di Kota Bandung. Berikutnya, setelah data disebarkan secara langsung, kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Di sini ada 4: pengkodean data, pemasukan data, pengeditan data, dan transformasi data. Kemudian untuk teknik analisis data ada 3. Yang pertama, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, selanjutnya uji hipotesis. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.